Saudara, setelah perkataan Tuhan Yesus yang kedua, maka sekarang kita tiba di perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di atas kayu salib. Kali ini kita berpindah ke dalam Injil Yohanes. Mari kita buka Alkitab di Injil Yohanes pasal yang ke-19. Saya akan bacakan buat kita ayat 25 sampai ayat 27. Sekali lagi Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, seperti kita ketahui, peristiwa tragis Tuhan Yesus alami, yaitu di atas kayu salib. Di atas kayu salib, melewati berbagai penderitaan. Pertama dengan tubuhnya yang sudah dicambuk, selain ditendang, diludahi, dan sebagainya. Tangan dan kakinya pun dipaku dan dinaikkan di atas kayu salib. Saat-saat itulah saat-saat yang menderita. Saat-saat itulah saat-saat di mana Tuhan Yesus merasakan sendirian. Saat-saat itulah Tuhan Yesus merasakan dia menanggung penderitaan yang sangat dahsyat. Sebenarnya waktu di Taman Getsemani, dia sudah berdoa kepada Allah supaya kalau bisa penderitaan itu disingkirkan. 3 kali dia berdoa. Namun ketiga kali dia penyerahan diri. Dia rela menerima penderitaan itu. Itu sebabnya maka di atas kayu salib dia berkata dengan perkataan pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang kedua, dia berkata, "Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus kepada penjahat itu." Dan sekarang ini kita sedang membahas, dia berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu," dia katakan. Saudara, kita bisa baca dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kita mencatat waktu itu di atas Bukit Golgota, Yesus didampingi oleh beberapa orang. Di situ ada ibunya, ada saudara ibunya, ada lagi seorang yang bernama mirip dengan nama ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Saudara dikasih Tuhan, orang-orang itu ada mendampingi Yesus, ingin memberikan kekuatan lah, kira-kira demikian. Di atas kayu salib ketika dia melihat ibunya, dikatakan dia memperhatikan ibunya, maka murid yang dikasihinya. Mengapa kita bisa tahu siapa itu murid yang dikasihinya? Para penafsir mencoba untuk menyelidiki dengan berbagai argumentasi dan logika. Sekarang yang menulis ini adalah Yohanes. Itu berarti dia yang tahu siapa yang dikasihi oleh Tuhan. Maka di sini ketika ia melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkata ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah saatnya sekarang ia akan meninggalkan ibunya.
secara manusia. Saatnya sekarang dia akan berpisah. Dan dia tidak membiarkan orang tuanya, ibunya itu sendirian dalam kedukaan. Maka dia menjamin ibunya, ada pendamping. Makanya dia katakan kepada muridnya, lihat inilah ibumu. Dan Alkitab mencatat sejak saat itulah murid itu menerima dia dalam rumahnya. Saudara, ini saya pikir jelas sekali apa yang ditulis oleh firman Tuhan. Bagaimana Yesus mengasihi ibu, maka dia memberikan posisi waktu dia sudah pergi, ada orang yang take care ibunya. Coba hari ini kita refleksikan hidup kita masing-masing, saudara. Bagaimana kita mengasihi ibu kita? Kebetulan mama saya sudah meninggal. Jadi saya ingin katakan pada saudara, kita tidak punya kesempatan lagi untuk memperlakukan kalaupun bisa yang lebih baik kepada ibu. Tapi bagi saudara yang hari ini masih punya ibu, apa yang bisa kita lakukan buat ibu kita? Saya sangat sedih sekali ketika mendengar ada anak-anak yang masih punya ibu tapi sikapnya kurang ajar terhadap ibunya. Dikatakan kurang ajar terhadap ibunya artinya dia bukan hanya tidak mengasihi ibunya tapi juga sikapnya kurang ajar terhadap ibunya. Dia bukan hanya rela memperlakukan hal yang jahat pada ibunya, dia juga sanggup mendengar, melihat dengan mata kepala sendiri, melakukan hal-hal yang menyakiti ibunya. Ada yang memukul ibunya, ada yang mungkin tidak memberikan penumpangan terhadap ibunya, ada yang mungkin mengusir ibunya dari rumah dan sebagainya. Ini terjadi, saudara. So, saya ingin mengatakan kepada kita, ibu kita itu sejahat apapun tetaplah ibu kita, betul kan? Karena dia yang melahirkan kita. Sejahat apapun dia itu adalah ibu kita. Jadi kita harus menerima ibu kita itu apa adanya. Dan kita perlu mengerti bahwa dia mengasihi kita. Kalau dia benar tidak mengasihi kita, dia sudah menelantarkan kita. Saudara, itu sebab saudara yang saya kasih Tuhan, ibu dalam hal ini cukup penting. Saya sering mendapat keluhan dari beberapa orang ibu yang saya kenal. Mereka mengeluh bagaimana sikap kurang ajarnya anaknya. Padahal mereka itu belum bisa mencari uang, masih hidup dari orang tua, tapi sudah kurang ajar terhadap ibunya. Apalagi mereka bisa mencari uang sendiri. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kurang ajarnya. Saudara, ingin saya membagikan kepada saudara, anak yang sangat mengasihi ibunya saja, begitu dia menikah bisa berubah, saudara. Hati-hati. Saya garis bawahi, anak yang begitu mengasihi ibunya, begitu dia menikah, dia bisa berubah kalau dia tidak benar-benar mengasihi ibunya. Kadang dengar dari pengaruh pasangan hidupnya, dari istri maupun suami, mempengaruhi dia. Memang saya dengar biasanya anak perempuan itu lebih mengasihi ibunya, tapi maafkan saya, belum tentu. Karena saya masih mendengar anak perempuan ada yang kurang ajar terhadap mamanya. Tapi saudara yang saya katakan Tuhan, poin saya adalah ibu kita itu adalah ibu. Tidak bisa diubah. Dan tidak bisa dibeli, saudara. Jangan menyesal kalau engkau memperlakukan ibumu jahat saat ini. Apa artinya, saudara? Saudara pulang, melihat kuburnya, sediakan makanan yang enak untuk dia makan.
dia gak bisa makan lagi. Pada waktu dia hidup, engkau menelantarkannya. Pada waktu dia hidup, pada waktu dia hidup, dia itu dianggap sebagai pembantu. Saudara, dulu sebelum saya pindah ke Amerika, waktu itu masih di Surabaya, saya melihat ada beberapa orang anak yang sekolah di Amerika kemudian menikah. Mereka itu setiap satu semester mengundang ibunya datang ke Amerika. Datang ibunya, nanti ibunya pulang. Datang mertuanya, nanti mertuanya pulang. Dalam hati saya ya, memang tidak semua. Saya tidak mengeneralisasikan. Tidak semua. Mereka undang ibunya datang, saya pikir dibawa jalan-jalan. Ternyata tidak. Ibunya datang jauh-jauh dari Indonesia ke Amerika, jaga anaknya, saudara. Nanti sesudah hampir 6 bulan, karena sesuai visa hanya boleh tinggal 6 bulan di sini, dia dipulangkan, datangkan lagi mertuanya, jaga anaknya, saudara. Entah dikasih uang atau enggak, saya enggak tahu. Tapi kira-kira demikianlah. Jadi digilir. Saudara, apakah itu bentuk engkau mengasihi ibumu dengan demikian? Tidak, saudara. Kalau engkau mengasihi ibumu, persiapkanlah dia menikmati sukacita. Dia bisa rasakan kasih sayang. Ajak dia, kalau ada berkat, ajak dia ke restoran. Kalau ada berkat, ajak dia pergi ke luar negeri, jalan-jalan dan sebagainya. Kalau tidak bisa, paling ke Bali juga oke, saudara. Yesus memperhatikan ibunya sampai akhir riwayat hidupnya, saudara. Apakah kita lakukan seperti itu? Ingat, saudara, kalau hari ini saudara masih ada di dunia ini, ibumu masih ada, Paskah ini momen penting buat Anda untuk mengadakan rekonsiliasi dengan ibumu. Mari berdamai dengan ibumu. Engkau harus minta maaf kepada ibumu. Engkau harus minta ampun pada ibumu. Walaupun saudara, ada istilah dari bahasa Indonesia dikatakan sorga ada di telapak kaki ibu. Gambarannya itu orang dunia saja tahu bahwa begitu luar biasanya sang ibu. Apalagi kita sebagai orang percaya. Engkau harus bertobat, saudara. Kita harus kembali datang mohon pengampunan pada Tuhan dan pada ibu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perkataan Engkau, yaitu Tuhan Yesus di atas kayu salib yang ketiga. Menggambarkan bahwa Engkau begitu mengasihi ibumu. Menggambarkan bahwa bagaimana Engkau take care ibumu. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh belajar. Kami boleh take care ibu kami. Kalau selama ini kami kurang ajar terhadap ibu kami, Tuhan, ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami yang berdosa ini. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati. Inilah perkataan Tuhan Yesus yang ketiga di atas kayu salib. Saya Pendeta Saud, Saumiman Saud dari San Francisco. Lokasi ada di Oyster Point, San Francisco. Kontak saya kalau ada yang mau di-share. WhatsApp +1 415 813 9772. God bless you.